Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Catur Maharani akan menampilkan video tentang perbedaan kecerdasan dan multiple intelligence. Let's get started. Sebelum itu, mari kita lihat pengertian kecerdasan dari beberapa tokoh. Menurut Sternberg, kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman dan beradaptasi dengan membentuk dan memilih lingkungan. Menurut Gardner, kecerdasan adalah kemampuan untuk memproses jenis informasi tertentu yang berasal dari faktor biologis dan psikologis manusia. Suatu kecerdasan melibatkan kemampuan untuk memecahkan masalah atau merancang suatu produk yang merupakan konsekuensi dari komunitas atau latar budaya tertentu. Apa sih multiple intelligence itu? Teori multiple intelligence merupakan teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner, seorang psikolog dari Harvard University, bahwa setiap anak punya kecenderungan kecerdasan dari 9 kecerdasan, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata-kata dengan efektif, baik itu secara lisan atau tertulis. Biasanya anak senang membaca, pandai bercerita, senang menulis cerita atau puisi, senang belajar bahasa asing, dan mempunyai koleksi kata yang baik. Yang kedua ada kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang lebih berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika matematika secara efektif. Biasanya anak memiliki ketertarikan terhadap angka-angka, senang menghitung, mudah mengingat angka-angka serta skor-skor, menikmati permainan yang menggunakan strategi seperti catur atau game strategi, dan senang menghabiskan waktu dengan mengerjakan kuis asah otak atau teka-teki logika. Yang ketiga ada kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat. Biasanya anak memiliki kecerdasan yang lebih mengingat wajah daripada nama, senang menggambarkan ide-idenya atau membuat sketsa untuk membantunya menyelesaikan masalah, senang dengan bongkar pasang, dan senang menonton film atau video. Yang keempat ada kecerdasan musikal. Kecerdasan ini adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, mengarang, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Biasanya anak senang bernyanyi, senang mendengarkan musik, senang belajar jika diiringi irama, peka terhadap suara, dan senang membuat suara-suara musikal dengan tubuhnya, seperti bersenandung, bertepuk tangan, atau menghentakkan kaki. Yang kelima ada kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini adalah kemampuan menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Di kecerdasan ini, anak cenderung suka bergerak dan aktif, mudah dan cepat mempelajari keterampilan-keterampilan fisik, serta suka bergerak sambil berpikir. Mereka juga senang berakting dan senang meniru gerak-gerik atau ekspresi teman-temannya. Yang keenam ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan ini cenderung untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain sehingga mudah bersosialisasi dengan lingkungan di sekelilingnya. Kecerdasan semacam ini juga sering disebut dengan kecerdasan sosial. Yang ketujuh ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap perasaan dirinya sendiri. Anak cenderung senang melakukan introspeksi diri, mengoreksi kekurangan maupun kelemahannya, kemudian mencoba untuk memperbaiki diri. Beberapa di antaranya cenderung menyukai kesunyian dan kesendirian, merenung, dan berdialog dengan dirinya sendiri. Yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk peka terhadap lingkungan alam. Misalnya senang berada di lingkungan alam yang terbuka seperti pantai, gunung, cagar alam, atau hutan. Di sini anak cenderung suka mengobservasi lingkungan alam seperti aneka macam bebatuan, jenis-jenis lapisan tanah, aneka macam flora dan fauna, benda-benda angkasa, dan sebagainya.
Yang terakhir, yang kesembilan, ada kecerdasan eksistensial. Kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam terkait eksistensi manusia. Biasanya, untuk mengembangkan kegiatan ini, mereka sering bercakap-cakap tentang kehidupan, menulis buku harian tentang kehidupan sehari-hari, menonton film bersama tentang makna kehidupan, cerita interaktif, dan penanaman nilai-nilai ibadah. Jadi, bagaimana cara guru menerapkan teori multiple intelligence? Pandangan-pandangan Gardner telah menginspirasi para pendidik untuk mengajar dengan cara yang sesuai dengan inteligensi dan karakteristik peserta didik. Apabila seorang pendidik masa kini menggunakan teori Gardner, selain dia akan didorong untuk mengajar secara kreatif, ia pun akan memandang peserta didiknya secara positif, dan sebuah pembelajaran dapat dibangun secara menyenangkan dan demokratis. Ini adalah implikasi konsep bagi teknik mengajar oleh pendidik. Salah satunya, pendidik perlu mengerti jenis inteligensi masing-masing peserta didik. Pendidik juga perlu mengembangkan model mengajar dengan berbagai inteligensi, bukan hanya dengan inteligensi yang menonjol pada dirinya. Pendidik juga perlu mengajar sesuai dengan inteligensi peserta didik. Dalam mengevaluasi kemajuan peserta didik, pendidik perlu menggunakan berbagai model yang cocok dengan multiple intelligence ini. Kesimpulannya adalah, kecerdasan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan keahlian untuk menyelesaikan masalahnya. Kombinasi dan porsi kecerdasan yang dimiliki tiap individu tidak sama, tergantung pada bagaimana cara mengembangkan segala kecerdasan yang telah ada. Honey, honey, how you